Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini menguat sih ya. IHSG-nya masih menguat 0,2% di penutupan sesi hari ini. Tutup di 6831.95. Meskipun masih menguat dan candlenya masih higher low, tapi penutupan hari ini di bawah open. Jadi candlenya merah kecil ya. Merah kecil meninggalkan shadow atas. Jadi saya masih tetap pilih waspada dulu ya, meskipun ini masih ada peluang untuk naik, masih ada peluang untuk lanjut ke 6950-an ke 7000. Cuma momentum naiknya udah mulai melemah, jadi nggak ada salahnya ini stay safe dulu gitulah, waspada dulu gitu, nggak apa-apa lah ya, boleh lah. Terutama buat yang lagi trading, jangan lupa dipasang trailing stop loss, terutama jangan lupa jualan kalau udah cuan lah ya. Itulah kurang lebih si IHSG-nya. Kemudian ya meskipun IHSG-nya memang naik, dan saham-saham yang kemarin muncul di watchlist, muncul di rekomendasi harian itu kan masih bisa dijadiin watchlist ya. Kemudian sudah ada yang sampai ke target, bahkan nyamperin target berikutnya. Jadi beberapa saham itu udah ada yang kasih cuan, malah lebih cuannya, seperti si KLBF. Si KLBF ini saya cukup suka karena dengan 2 hari yang lalu, berarti ini tanggal 30 hari Rabu ya. Hari Rabu dia naik tutup di atas 13.30, berarti dia breakout high value dan bikin cok dari yang strukturnya awalnya turun, bikin cok, jadi nggak downtrend lagi strukturnya ya. Dan dengan begini ini ada peluang untuk lanjut ke target full cycle dari setup yang kebentuk di bulan Maret lalu. Kalau sebelumnya itu target TP1 di 1200, udah 1205 ya, 1200-an lah udah disamperin, 1330 juga sudah disamperin, malah di breakout. Hari ini tutup menguat 5,7% setelah kemarin ada inside bar dan bikin higher low lagi candlenya. Ini cakep nih, ada peluang lanjut ke 1500-an. Jadi buat yang masih punya barang, masih bisa banget diamankan pasang elite sell atau trailing stopnya sebawah-bawahnya, di bawah 1265 lah ya. Situ boleh lah trailing stopnya. Atau buat yang lagi incer juga boleh nih. Incer KLBF untuk ikutin swingnya jangka pendek ya, untuk trading jangka pendek dulu. Maksudnya itu coba lihat, tungguin di 1340-an, 1340, 1350. Kalau koreksi sampai situ terus mantul, silakan dibeli untuk ikutin swingnya dan trading jangka pendek dengan target di sekitar 1500-an gitu ya. Kemudian yang kedua kasih cuan lagi adalah si ERA kemarin naik tutup di 478 ya, sama sih 478. Hari ini juga tutup di 478 ya. Poinnya adalah rekomendasi beberapa waktu yang lalu, rekomendasinya untuk bulan Maret ya. Rekomendasinya sih untuk bulan Maret, dapat barangnya itu di bulan April, awal April, waktu hari pertama market open tuh setelah libur lebaran. Gap down dapat barang di 350, kemudian naik malah bablas ke atas extend TP1 ini bagus sih. Dengan begini ini berpeluang cukup besar untuk lanjut ke 515, target TP2-nya ada di situ. Dan kemudian bagi yang masih atau mau incer si ERA nih, bisa ya. Bagi yang lagi incer ERA ini bisa, incernya boleh di sini nih. Sebentar, tak tandain ya areanya. Di 430-an lah, 430-an tuh boleh. Nah, area ungu itulah boleh ya. 430, terus 410 boleh. Jadi kalau belinya kalau mantul aja, kalau nyampe situ koreksinya. Untuk nge-swing ya. Kalau untuk trading jangka pendek, lihat intraday-nya ntar. Jadi kalau untuk nge-swing, coba incer di situ. Mantul boleh dibeli. Nah, buat yang masih punya barang dan masih mau hold, itu boleh banget di hold. Trailing stopnya pasang aja di, kalau untuk jangka pendek sih gampang, di bawah low hari ini ya, di bawah 474, tapi itu mungkin agak dekat ya, paling enggak di bawah 446 lah, di 440 boleh ya.
paling enggak ya masih dapat masih jualan di sekitar area TP 1 sih, 4384 40-an situlah gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke watchlist saham yang masih ada di dalam daftar pantauan saya pribadi. Sebenarnya masih ada banyak, tapi ini saya bahas sebagian supaya nggak terlalu lama. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang merasa kemarin saham favoritnya dibahas terus sekarang ke skip, tulis aja di kolom komen ya, biar besok kita bahas. Pertama, oh ya ini ada info dulu ya sih, nggak ada sih DKHH. Tadi ada yang nanya ke saya sih, nanya DKHH itu bagus atau enggak ya. Nah inilah, kelihatan nggak sih? Sekilas ya, gini, si DKHH itu IPO saham yang ditawarkan nggak banyak sebenarnya. Biasanya kalau saham yang ditawarkan itu nggak banyak, cukup menarik. Tapi yang tadi waktu saya ditanya itu yang saya nggak tahu adalah ini murah atau enggak. Terus sekilas kita lihat apa namanya, IPS lah, IPS dia ini per Oktober ya, Oktober 2024 itu sebesar 3,88. Nah kalau misalnya kita hitung-hitungan kasar lah, hitung-hitungan kasar dari harga 132 dibagi IPS 3,88, ketemunya 34 kali cuy pernya. Segini nih mahal menurut saya. Segini nih bukan sesuatu yang murah, bukan sesuatu yang dinilai murah oleh market. Jadi kalau misalnya saya ditanya saya beli atau enggak, saya pilih beli yang lain sih, gitu ya. Untuk si DKH saya pilih beli yang lain kalau misalnya saya ditanya beli atau enggak. Tapi kalau misalnya minat banget, emang percaya ini saham bagus ya silakan diatur aja money manajemennya, risk manajemennya. Mungkin kalaupun misalnya beli jangan-jangan bisa jalan nih arah sekali-sekali gitu ya, siapa tahu sih. Tapi saya nggak segitunya spekulasi. Maksudnya adalah kalau misalnya udah beli ya cuan kabur nggak ada salahnya gitulah ya. Tapi opini pribadi saya nggak beli gitu deh. Ini bukan paksaan, ajakan apalagi paksaan untuk harus beli atau harus nggak beli si DKHH di IPO ya. Ketika saya ditanya ini beli atau enggak, dan ketika saya lihat market menilainya cukup tinggi, saya pilih skip dulu gitulah. Masih ada yang lain. Oke, sekarang lanjut si saham yang masih ada di dalam watchlist. Yang pertama ada Cimori. Cimori ini strategi yang masuk ke rekomendasi untuk tanggal 5 April ya. Mei, Januari, Februari, Maret. Ya, Mei. 5 Mei 2025 terakhir masuk di 5 Mei. Strateginya itu ngantri di 4270, jadi belum dapat barang lah. Sebenarnya area belinya sih di selebar area hijau ini sih. Cuman saya pilih 4270 supaya lebih kecil aja risikonya, stop lossnya, karena stop lossnya itu kalau close di bawah 3890. Nah misal nih besok nggak nyamperin area beli di 4270, tapi malah misal naik breakout 4590, ya kalau mau dibeli silahkan, nggak masalah, karena itu satu tanda yang oke juga untuk sinyal beli. Kemudian saham lagi, target TP1 ada di 5150, target TP2 ada di 5900-an ya. Kemudian yang kedua ada ERA. Salah, Cepin. Nah si Cepin hari ini melemah 1,9% lah, nggak apa-apa lah, merah aja ya. Saya ngarepin dia koreksi ke 4300-an karena saya ngantri 4320. 4320, 4310 itu area level pre-entry-nya, level entry-nya di 4100. Stop loss ada di bawah 3900 ya. Dan hari ini sempat naik ke 4800, dengan begitu dia ambil inducement dan retracement dimulai, ada peluang naik lebih tinggi. Mudah-mudahan jemput dulu tuh order beli di 4300-an, baru naik OTW target TP1 di 5250 lah ya, 5250, target TP2 nya di 6050, 6075. Berikutnya ada GCTL. Si GCTL juga terakhir masuk
rekomendasi beberapa hari yang lalu sih. Ini strateginya ngantri di 990 dan belum dapat barang karena hari ini tutup di 1105 dan low-nya juga baru nyampe 1080. Jadi saya pilih antri 990 dan 930 dulu lah ya. Stop loss-nya di bawah 880 jadi biar nggak terlalu gede risikonya. Target TP1 ada di 1235, target TP2 ada di 1455. Kemudian yang berikutnya ada HRTA. Nah, si HRTA juga ngantri saya pengennya di 585 atau paling enggak nyampe area ungu inilah ya. Area ungu ini ada di berapa tuh, 600 lah ya paling enggak. Ternyata kok hari ini turunnya baru nyampe 630 terus tutup di 660 ya. Sebenarnya sih oke aja, maksudnya enggak, masih cukup masuk akal kalau misalnya mantul di area itu, karena ini ngetes area order flow kemudian naik ya, naik hijau. Ada peluang lanjut sih, ada peluang lanjut ke 800-an, ada peluang lanjut naik lagi, ngetes 760, 750, 760-an lagi target full cycle-nya selama dia nggak turun ke bawah 550. Jadi pullback terakhirnya industrinya di 550 ya, selama nggak ke bawah 550 ini masih peluang untuk lanjut ke atas masih lebih tinggi sebenarnya. Cuman untuk memperkecil risiko dan memperbesar risk reward ratio, mempercantik risk reward ratio, saya pilih di bawah belinya, pilih di area ungu-ungu ini. Belum dapat barang aja cuman ya. Kita lihat besok bisa disikat nggak nih. Saya masih cukup ngarep dia nyamperin 580-an. Setidaknya area 600 lah disamperin di tes. Terus berikutnya HRTA udah, ITMG oke. ITMG lagi ada di area beli. Hari ini tutup di 22050, menguat tipis ya, jadi boleh dibeli buat yang belum punya barang dan berminat, silahkan dibeli. Stop lossnya di bawah 21400 dan semoga lancar ke 25 ribuan. Dan yang berikutnya ada Tins. Nah, Tins udah dapat barang nih. Kemarin ada strategi belinya di 1090. Tadi udah disamperin ya. Tadi low-nya sempat sampai 1025 ya, low-nya sempat 1025, jadi harusnya udah punya barang. Di hold dulu. Di hold dulu buat yang udah punya barang, karena ini strukturnya udah nggak downtrend, cukup bagus strukturnya si Tins ya. Dan mudah-mudahan bisa lancar ke 1335 tuh target TP2 dari setup yang kebentuk di bulan April ya. Kalau misalnya kena stop loss nih, apes kena stop loss, tunggunya di 925 dan 870, baru stop lossnya di bawah 825. Itulah. Kemudian saham berikutnya ada MAPI. Si MAPI sempat ada strategi direkomendasi beberapa waktu yang lalu di bulan April, yaitu beli ngantri di 1220 dan 1140. Belum dapat barang sih ya. Saya tetap pilih ngantri dulu aja lah ya. Ngantri dulu, stop lossnya di bawah 1075 soalnya, jadi biar nggak terlalu gede aja stop lossnya. Dan target TP1 ada di 1535. Sedangkan MAPA hari ini hijau sih, dengan tutup di 685. MAPA jadi tutup di atas CB1 levelnya, jadi ada setup CB1 sebenarnya. Cuman memang lebih enak lagi kalau berhasil naik ke atas 700. Ini industrinya di 700 dia. Ya mau gimana pun ini ada setup meskipun belum ambil industrinya ya. Dan bukan setup yang ideal banget. Mudah-mudahan sih besok naik. Untuk jangka pendek boleh sih buy break 695 boleh. Stop lossnya cukup di bawah 640. Dan saya ngarepnya ini untuk nge-swing ngantrinya di 595 paling enggak, dan 545 karena stop lossnya di bawah 505. Kenapa gitu? Kenapa saya pilih ngantri di bawah 600? Karena ini waktu bikin swing low, momentum indikatornya masih di area oversold, jadi ada kemungkinan dia nge-swing ke bawah lagi, entah itu ngetes sedikit di bawah 600, 550 kayak, atau bahkan ngetes 505 atau sedikit di bawahnya. Selama nggak tutup di bawah 505, maka setup ini masih bisa berlaku, masih bisa dipakai gitu. Dan berikutnya si Adaro. Nah, ceritanya Adaro hari ini melemah ya, melemah 1,3%. Terus keluar berita, udah keluar berita
laba Adaro anjlok hampir 80%, 79,5% anjloknya. Laba bersihnya apa namanya, dari yang tadinya tuh berapa ya, 374 jutaan dolar US, jadi sekarang tinggal 76-an US dolar. Turunnya anjlok ya, salah satu faktornya AADI udah nggak udah nggak di dalam Adaro lagi, itu pertama. Kemudian penurunan pendapatannya itu dari harga batubara yang apa namanya, penjualan batubaranya yang juga turun ya, dari AADI, dari harga batubaranya juga turun. Kemudian ya harga jual batubara, turunnya volume penjualan, hal-hal apa namanya, hal-hal umum lah, kok umum sih. Hal-hal yang sebenarnya bisa kita tebak dari kemarin si Adaro yang memutuskan untuk ngelepas si AADI gitu sih, di mana si tren harga batu baranya juga lagi turun sih ya. Dan ya ada kenaikan biaya operasional juga ternyata. Ini untuk rincinya silakan dicek di laporan keuangan si Adaro ya. Nah, tentunya sih kalau biaya operasional bengkak, terus pendapatannya turun, ngegencetnya makin tuh ya. Nah, sekarang yang maksud saya adalah yang mau saya bahas dari sisi teknikalnya. Dari sisi teknikal sebenarnya Adaro kemarin ada setup sih di sini, ada setup yang cukup oke. Cukup oke-nya itu dia bikin CB1. Bukan CB1. Dominant breakdown. Kalau misalnya ini mau dianggap bikin CB1 juga bisa sih, bisa. Kalau misalnya mau dianggap bikin CB1 bisa, tapi oke, saya mau tandain dominant breaknya dulu ya di 1765. Nah, kemudian strateginya saya pilih waktu itu ngantri di 1730 karena di sini ada semacam ya area demand lah di sini sekitar 1730, 1725. Stop lossnya di bawah 1600 ya, karena kalau sampai turun dan tutup di bawah 1600 si Adaro nge-breakdown low valid dan berarti lanjut downtrend. Bosnya turun, strukturnya masih belum berubah, masih downtrend. Kalau turun tutup di bawah 1600 ya lanjut turun gitu. Jadi selama nggak tutup di bawah 1600 saya tetap incernya, kalaupun mau beli Adaro tetap incernya di 1730 paling enggak. Area-area belinya 1730, 1680 dan 1640. Dan apa namanya? Stop lossnya itu kalau close di bawah 1600. Itu sih. Gitu ya. Jadi kalau untuk si Adaro saya pilih sekarang ini dengan tidak adanya AADI, saya pilih untuk trading jangka pendek lah. Ada sinyal, ada setup, oke. Kalau nggak ada ya udah. Terus nyampe area-area target ya jualan. Itulah ya untuk si Adaro-nya. Kemudian si AAD-nya gimana? AAD-nya ntar kita bahas belakangan. Sekarang kita bahas saham yang di request di kolom komen. Saham yang di request di kolom komen ada satu saham sih. Sebenarnya dua ya tadi dengan si DKHH ya. Oke. Yang di request ada Tower. Si Tower gimana? Oke, kita bahas si Tower. Pertama, strukturnya masih downtrend, itu jelas. High valid ada di sini ya, kelihatan gampang sih. Kalau misalnya kita cuma lihat dari puncak di bulan September lalu sampai sekarang ya high valid di 740. Tapi maksud saya adalah waktu dia naik ke atas 540 berarti inducement diambil. Retracement dimulai, ada peluang naik lebih tinggi. Kemudian dengan tutup di 535 dia ada setup CB1 bagus, dan area belinya saya ngincer di 490 waktu itu ya, belum disamperin. 490 dan 464, stop lossnya di bawah 442, belum disamperin nih. Kita lihat maksudnya ini sementara candle tanggal 29 masih oke lah, kita anggap ini candle dominan, candle tanggal 29. Kalau besok atau dalam waktu dekat ini
si tower tutup di bawah 570, si RSI-nya juga akan bikin zigzag lower high lower low, value swing. Sinyal value swing itu sinyal jual kalau misalnya punya barang ya, misalnya punya barang itu jadi sinyal jual, dan jadi dominant break sell juga, maka ada peluang untuk turun. Nah, ketika ada sinyal dominant break sell, maka saya tunggu di sekitar 490 itu tadi, minimal nyampe 500 dulu lah koreksinya ya, 500-an. Terus kalau membal nggak sampai, misal nggak nyampe 490 terus 500-an membal baru dibeli, oke. Kalau nggak membal ya tunggu 490 dan 464. Stop lossnya di bawah 442. Target TP1 masih di 590, target TP2 nya di 685. Saya ngincar target TP2 di 5 berapa? Di 685, sorry, 685. Itu sih untuk tower, mudah-mudahan bisa. Lanjut, sekarang kita bahas saham rekomendasi untuk besok, hari apa ya? Besok hari Selasa. Selasa 6 Mei 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order tentunya ya. Pertama, AADI. Sebenarnya AADI pernah masuk rekomendasi. Pernah masuk rekomendasi sebelumnya, dan harusnya juga udah punya barang ya. Harusnya udah punya barang. Tapi mungkin belum sempat punya barang. Buat yang belum sempat punya barang, AADI silakan dibeli. Ini rebound dari area hijau-hijau dan reboundnya bagus cuy. Hari ini menguat 3,7%, higher low candle-nya strong rejection ini hitungannya ya. Sebelumnya ada sinyal bullish divergence, sempat close di atas neckline, berarti breakout neckline-nya. Dan ya berarti juga ini inducement diambil. Ada peluang naik lebih tingginya kemana? Sebelah kiri di sini ada area order block di sekitar 8.000-an, 8.300, 8275, 8300. Order block plus imbalance itu area yang sangat mungkin untuk direspon jadi area resisten. Dan low di 5575 jadi low valid, berarti ada kemungkinan dia naik nih ke atas ini nih. Jadi buat yang belum punya barang silahkan boleh dibeli. Mau beli langsung di 6975 boleh, mau ngantri di 6900 boleh. Yang jelas stop lossnya boleh pasang di bawah 6450 ya, dan targetnya di 8300-an. Mudah-mudahan lancar ke sana. Kemudian saham kedua ada BMTR. Si BMTR ini ada setup dengan beberapa hari yang lalu berhasil tutup di 143, dan sebelumnya dengan berhasilnya naik ke atas 145 berarti dia berhasil ambil inducement, retracement dimulai, strukturnya turun ya ini. Berhasil ambil inducement, retracement dimulai, dan ada peluang naik lanjut ke target TP1 di 158. Tapi karena strukturnya masih turun dan untuk memperkecil risiko, maka saya pilihnya beli ngantri di 131 dan 124. Stop loss di bawah 118 dan target TP1 ada di 158. Gitu ya. Kemudian saham ketiga ada MBMA. Ini juga harusnya udah pernah masuk ke rekomendasi dan harusnya punya barangnya tadi sih waktu market lagi jalan ya. Strategi yang ada di rekomendasi itu ngantri di 280 belum dapat barang, tapi karena tadi itu menunjukkan gelagat yang bisa naik tanpa ngetes 280 dulu. Maka boleh dibeli karena sempat naik breakout 324, dan ya sebenarnya bisa beli dari 306 304 sih, itu area beli juga. 304 280 dan 258 itu area beli juga. Stop lossnya di bawah 238. Nah, buat yang udah punya barang di hold dulu aja. Stop lossnya nggak perlu sampai di bawah 238 ya, cukup di bawah 302 aja. Jadi buat yang belum punya barang silahkan ngantri di 324, siapa tahu masih dikasih. 324 boleh, 330 boleh. Stop lossnya di bawah 304. Stop lossnya di bawah 302. Dan target TP1 di range 378 sampai 400. Mudah-mudahan sih bisa nyampe ke 400 ya. Itulah. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order, dan
Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.